Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku. Kali ini kita akan membahas kisah inspiratif Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi yang dikenal dengan kesabaran dan doanya yang mustajab. Mari kita simak perjalanan hidup beliau yang penuh pelajaran berharga. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umatnya. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam hidup di zaman penuh tantangan dan kesulitan. Ia juga dipercaya menjaga dan mendidik Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Kisah hidupnya penuh pelajaran tentang kesabaran dan keimanan. Nabi Zakaria alaihissalam menjalankan tugas kenabian dengan penuh keteguhan hati. Ia selalu berdoa dan berharap agar umatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat pada masa itu banyak yang menyimpang dan menyembah berhala. Nabi Zakaria alaihissalam terus mengingatkan mereka agar bertobat dan taat. Ia menjadi teladan kesabaran dan keteguhan iman. Selain berdakwah, Nabi Zakaria alaihissalam juga dikenal sebagai pelindung Siti Maryam. Ia menjaga Maryam dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Nabi Zakaria alaihissalam menyadari keistimewaan Maryam sebagai wanita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendidik Maryam agar menjadi wanita yang taat dan mulia. Peran ini sangat penting dalam sejarah kenabian. Nabi Zakaria alaihissalam juga menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Ia tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi. Kesabarannya menjadi contoh bagi umat Islam hingga saat ini. Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan bahwa keteguhan iman adalah kunci menghadapi ujian. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk tetap berpegang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berdoa. Ia menunjukkan bahwa doa yang tulus akan didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam menjadi contoh hamba yang selalu berharap rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat meneladani kesabarannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini penuh hikmah dan inspirasi. Nabi Zakaria alaihissalam diberi tugas menjaga dan mendidik Maryam, anak saudara istrinya, yang diserahkan kepada Baitul Maqdis. Maryam adalah wanita pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci dan taat. Nabi Zakaria alaihissalam merawat Maryam dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Ia sering melihat tanda-tanda keistimewaan Maryam dalam ibadahnya. Peran Nabi Zakaria alaihissalam sangat penting dalam mempersiapkan Maryam sebagai ibu Nabi Isa alaihissalam. Setiap hari, Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam yang rajin beribadah di mihrab. Ia mengajarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Maryam tumbuh menjadi wanita yang mulia dan penuh kesucian. Nabi Zakaria alaihissalam merasa bangga dan bersyukur atas amanah ini. Ia selalu berdoa agar Maryam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam juga menghadapi tantangan dalam menjaga Maryam. Masyarakat sekitar kadang mencurigai dan mengolok-olok. Namun, Nabi Zakaria alaihissalam tetap sabar dan yakin pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus mendidik Maryam dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Selain menjaga Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam juga berdakwah mengajak umatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingatkan mereka agar menjauhi kemaksiatan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Meskipun banyak penolakan, Nabi Zakaria alaihissalam tidak pernah putus asa. Ia selalu berharap rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tugasnya. Kisah ini menunjukkan keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam dalam menjaga amanah dan berdakwah. Ia menjadi contoh bagi kita dalam mendidik generasi dan menghadapi tantangan hidup. Kesabaran dan keimanan adalah kunci keberhasilan. Semoga kita dapat meneladani sikap mulia Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam dan istrinya sudah lama tidak dikaruniai anak. Di usia yang sudah tua dan kondisi istrinya yang mandul, Nabi Zakaria alaihissalam tetap berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon agar diberikan keturunan yang baik dan saleh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini tertulis dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 38, yang menunjukkan ketulusan dan kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam. Doa Nabi Zakaria alaihissalam berbunyi,
Rabbi habli miladunka dzurriatan aibah, innaka samiud du'a, artinya, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ia juga berdoa agar tidak dibiarkan hidup seorang diri, seperti dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89. Doa ini menjadi contoh keteguhan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihi salam khawatir tentang siapa yang akan meneruskan ajaran tauhid setelah dirinya tiada. Ia ingin keturunannya menjadi penerus risalah dan pemimpin yang benar di kalangan Bani Israel. Doa dan harapannya sangat tulus dan penuh kerendahan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doanya dengan mengirimkan seorang anak, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam keadaan sulit sekalipun, kita harus terus berdoa dan bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar dan maha mengabulkan doa hambanya yang tulus. Keturunan yang saleh adalah anugerah terbesar yang dapat meneruskan kebaikan dan ajaran agama. Nabi Zakaria alaihi salam menjadi teladan dalam keteguhan dan kesabaran. Mukjizat kelahiran Nabi Yahya alaihi salam di usia tua Nabi Zakaria alaihi salam menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan agar tidak mudah putus asa. Doa yang tulus dan ikhlas akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terinspirasi untuk selalu berharap dan berdoa kepadanya. Nabi Zakaria alaihi salam sangat terkejut saat malaikat Jibril menyampaikan kabar gembira bahwa istrinya akan melahirkan anak bernama Yahya. Ia merasa heran karena istrinya sudah tua dan mandul. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa segala sesuatu mungkin baginya. Nabi Zakaria alaihi salam menerima kabar itu dengan penuh rasa syukur dan harap. Untuk memastikan kabar itu benar, Nabi Zakaria alaihi salam memohon tanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda bahwa selama 3 hari ia tidak bisa berbicara dengan manusia. Meskipun dalam keadaan sehat, Nabi Zakaria alaihi salam menjalani masa itu dengan penuh kesabaran dan dizikir. Tanda itu menjadi bukti nyata mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa tanda itu berlalu, istrinya benar-benar hamil dan kemudian melahirkan Nabi Yahya alaihi salam. Kelahiran ini menjadi mukjizat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya sangat bersyukur atas karunia ini. Nabi Yahya alaihi salam tumbuh menjadi anak yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya alaihi salam kemudian diutus sebagai nabi untuk membimbing umatnya. Ia dikenal sebagai nabi yang berani menyampaikan kebenaran dan menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihi salam bangga dan terus mendukung putranya dalam dakwah. Kisah ini mengajarkan bahwa doa dan kesabaran akan membuahkan hasil. Mukjizat kelahiran Nabi Yahya alaihi salam menguatkan iman umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Kisah ini menjadi inspirasi untuk selalu berdoa dan percaya pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihi salam menjadi teladan kesabaran dan keimanan yang luar biasa. Setelah menerima kabar kelahiran Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam meminta tanda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda bahwa selama 3 hari ia tidak bisa berbicara dengan manusia. Meski dalam keadaan sehat, Nabi Zakaria alaihi salam hanya menggunakan isyarat untuk berkomunikasi. Ia memanfaatkan waktu itu untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk. Selama 3 hari tersebut, Nabi Zakaria alaihi salam tidak mengeluh dan tetap sabar menjalani ujian itu. Ia tetap menjaga keimanan dan terus memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat sekitar mungkin heran dengan sikap Nabi Zakaria alaihi salam, namun ia tetap teguh. Doa dan kesabarannya menjadi contoh keteladanan bagi umat Islam. Ia menunjukkan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan hidup. Nabi Zakaria alaihi salam menggunakan waktu itu untuk memperbanyak tasbih dan membaca kitab suci. Ia menguatkan hatinya dengan dizikir dan doa. Keteguhan iman dan kesabarannya menjadi sumber kekuatan. Setelah 3 hari berlalu, Nabi Zakaria alaihi salam kembali dapat berbicara dengan manusia. Tanda itu menjadi bukti nyata bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terkabul.
Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya untuk memperkuat iman dan keteguhan hati. Nabi Zakaria alaihissalam menjadi teladan bagaimana menghadapi cobaan dengan sabar dan tawakal. Doa yang tulus dan kesabaran akan membawa keberkahan dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini menguatkan iman umat Islam dan menjadi pelajaran berharga. Nabi Zakaria alaihissalam menunjukkan bahwa keteguhan hati dan doa adalah kunci menghadapi ujian. Semoga kita dapat meneladani sikap mulia beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini penuh hikmah dan inspirasi bagi semua umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Zakaria alaihissalam untuk tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari sebagai tanda atas kehamilan istrinya. Meskipun demikian, Nabi Zakaria alaihissalam tetap dapat berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk. Ketidakmampuan berbicara ini bukan hukuman, melainkan bentuk ibadah khusus yang mengajarkan fokus pada dzikir dan syukur. Selama masa itu, Nabi Zakaria alaihissalam memperbanyak tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan petang. Para mufasir seperti Ibnu Katsir, Al-Razi, dan Al-Alusi menjelaskan bahwa hikmah ini adalah agar Nabi Zakaria alaihissalam lebih khusyuk dalam beribadah dan bersyukur atas nikmat besar yang diberikan. Ada juga pendapat bahwa ketidakmampuan berbicara itu sebagai ujian kesabaran dan tanda keimanan yang kuat. Nabi Zakaria alaihissalam tidak boleh berbicara kecuali dengan isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. Meskipun ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketidakmampuan berbicara itu akibat keraguan Nabi Zakaria alaihissalam, mayoritas ulama menolak pendapat tersebut. Mereka menegaskan bahwa hal ini adalah rahmat dan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hukuman. Nabi Zakaria alaihissalam tetap menjalankan tugasnya dengan sabar dan tawakal selama masa 3 hari tersebut. Kisah ini mengajarkan kita agar selalu bersyukur dan fokus pada dzikir ketika menerima kabar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan kesabaran adalah kunci menghadapi ujian dalam hidup. Nabi Zakaria alaihissalam menjadi teladan bagaimana menguatkan iman dengan penuh keteguhan dan pengharapan. Hikmah ini menguatkan keimanan setiap muslim. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam dalam menghadapi ujian dan menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidakmampuan berbicara selama 3 hari menjadi simbol keimanan dan kesabaran yang luar biasa. Kisah ini menginspirasi kita untuk selalu bersyukur dan berdoa dalam setiap keadaan. Di dalam mihrab, Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon agar diberikan seorang anak yang baik dan saleh dari sisinya. Doa ini tercantum dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 38, yang menunjukkan ketulusan dan keimanan Nabi Zakaria alaihissalam. Ia berharap anak itu dapat mewarisi tugas kenabian dan meneruskan dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Zakaria alaihissalam untuk berdoa memohon sesuatu yang di luar kewajaran, yaitu memiliki anak di usia senja dan istrinya mandul. Hal ini merupakan mukjizat dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dijangkau akal manusia biasa. Doa Nabi Zakaria alaihissalam menjadi contoh bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu mungkin terjadi. Nabi Zakaria alaihissalam sangat berharap agar anak yang lahir menjadi penerus kebaikan dan petunjuk bagi kaumnya. Ia tidak pernah putus asa dan selalu berdoa dengan penuh keyakinan. Doa ini mengajarkan kita untuk tidak ragu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pendengar doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Selain berdoa, Nabi Zakaria alaihissalam juga menjaga dan mendidik Maryam dengan penuh kasih sayang. Ia menyaksikan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan makanan dari langit untuk Maryam sebagai tanda rahmat dan karunia. Semua ini menguatkan iman dan keyakinan Nabi Zakaria alaihissalam akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah doa Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keteguhan, dan harapan dalam berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar dan mengabulkan doa hambanya yang tulus. Semoga kita dapat meneladani sikap mulia Nabi Zakaria alaihissalam dalam menjalani kehidupan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa kehamilan,
istri Nabi Zakaria alaihi salam melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yahya alaihi salam. Kelahiran ini merupakan mukjizat karena terjadi di usia tua Nabi Zakaria alaihi salam dan kondisi mandul istrinya. Nabi Yahya alaihi salam lahir sebagai jawaban dari doa panjang Nabi Zakaria alaihi salam yang tidak pernah putus. Kelahiran ini membawa kebahagiaan dan harapan baru bagi keluarga dan umat. Nabi Yahya alaihi salam tumbuh menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbakti kepada orang tua. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan sifat mulia dan ketaatan yang luar biasa. Nabi Zakaria alaihi salam dengan penuh kasih sayang mendidik dan membimbing putranya agar menjadi nabi yang kuat dan berani. Kisah ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabulkan doa hambanya. Nabi Yahya alaihi salam diangkat menjadi nabi untuk membimbing Bani Israel. Ia berdakwah dengan penuh keberanian dan keteguhan. Nabi Yahya alaihi salam mengajak umatnya untuk bertobat dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dalam menegakkan kebenaran dan menolak kemaksiatan. Peran Nabi Yahya alaihi salam sangat penting dalam sejarah kenabian. Kelahiran Nabi Yahya alaihi salam bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Herodes yang kejam. Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Zakaria alaihi salam bersama-sama melawan kezaliman dan penindasan. Mereka mengajak umat untuk hidup dalam ketaatan dan keadilan. Kisah ini mengajarkan pentingnya keberanian dan keteguhan dalam berdakwah. Mukjizat kelahiran Nabi Yahya alaihi salam menguatkan iman umat Islam hingga kini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa doa yang tulus dan kesabaran akan membuahkan hasil. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam menjadi inspirasi untuk selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka. Nabi Yahya alaihi salam diutus untuk membimbing kaumnya, Bani Israel, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajarkan 5 perkara penting yang harus diamalkan oleh umatnya. 5 perkara tersebut adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya, melaksanakan salat, berpuasa, bersedekah, dan berzikir. Dakwahnya bertujuan membersihkan hati dan jiwa dari kesyirikan dan dosa. Nabi Yahya alaihi salam mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis hingga masjid penuh sesak. Ia berdiri di tempat yang tinggi dan menyampaikan nasihat dengan penuh ketegasan dan kelembutan. Ia mengingatkan mereka akan pentingnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan maksiat. Dakwah Nabi Yahya alaihi salam menjadi panggilan untuk pertobatan dan perubahan hidup. Meskipun dakwahnya mendapat penolakan dari sebagian orang, Nabi Yahya alaihi salam tetap sabar dan tegas. Ia khawatir jika tidak segera menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab akan menimpa kaumnya. Keberaniannya dalam menegakkan kebenaran menjadi teladan bagi umat Islam. Nabi Yahya alaihi salam menunjukkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keteguhan hati. Nabi Yahya alaihi salam juga dikenal sebagai sosok yang penyayang dan rendah hati. Ia mengajak umatnya untuk hidup sederhana dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwahnya tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menekankan akhlak dan moral. Kisah ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ibadah dan perilaku mulia dalam kehidupan. Kisah Nabi Yahya alaihi salam menguatkan iman dan menjadi inspirasi bagi umat Islam. Ia adalah contoh nabi yang berani menyampaikan kebenaran dan mengajak umat kepada jalan yang lurus. Semoga kita dapat meneladani sikap dan dakwah Nabi Yahya alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yahya alaihi salam dikenal sebagai nabi yang berani menegakkan kebenaran di hadapan Raja Herodes. Ia menentang keras rencana pernikahan Raja Herodes dengan anak tirinya, Herodia, karena pernikahan itu dilarang dalam kitab Taurat. Keberanian Nabi Yahya alaihi salam menyampaikan kebenaran membuat Raja Herodes sangat marah dan berniat menghukumnya. Herodia, yang merasa ditolak oleh Nabi Yahya alaihi salam, memfitnah dan membenci beliau. Ia meminta Raja Herodes untuk membunuh Nabi Yahya alaihi salam sebagai balas dendam. Raja Herodes, yang terpengaruh oleh permintaan Herodia, memerintahkan prajuritnya menangkap dan mengeksekusi Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam tetap tenang dan ikhlas menghadapi hukuman tersebut. Saat sedang beribadah, Nabi Yahya alaihi salam ditangkap dan kemudian dipenggal kepalanya oleh para prajurit.
Ia wafat sebagai syuhada yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan kebenaran. Kematian Nabi Yahya alaihissalam menjadi pengingat akan keberanian dan keteguhan dalam menjalankan amanah kenabian. Ia meninggalkan teladan bagi umat Islam dalam menghadapi kezaliman. Meskipun kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, riwayat ini banyak diceritakan dalam Israiliyat dan tafsir para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kesejahteraan bagi Nabi Yahya alaihissalam pada hari lahirnya, wafatnya, dan kebangkitannya kelak. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan pentingnya keberanian dalam berdakwah. Semoga kita dapat meneladani Nabi Yahya alaihissalam yang berani menyampaikan kebenaran meski menghadapi ancaman dan kematian. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu teguh dalam kebenaran dan tidak takut menghadapi ujian. Nabi Yahya alaihissalam adalah contoh kesetiaan dan keberanian dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Yahya alaihissalam dibunuh atas perintah Herodia, Nabi Zakaria alaihissalam sangat berduka dan ketakutan. Ia melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis untuk menghindari ancaman dari para pembesar yang ingin membunuhnya. Dalam pelariannya, pepohonan di kebun itu secara ajaib membuka diri dan memanggil Nabi Zakaria alaihissalam untuk berlindung di dalamnya. Namun, iblis yang mengetahui persembunyian Nabi Zakaria alaihissalam memberitahukan lokasi itu kepada orang-orang yang mencarinya. Iblis menunjukkan potongan kain baju Nabi Zakaria alaihissalam kepada mereka sebagai bukti keberadaan Nabi Zakaria alaihissalam. Mendengar hal itu, mereka segera menyerang pohon tersebut dengan kapa hingga terbelah dua, sehingga Nabi Zakaria alaihissalam pun terbunuh di tempat persembunyiannya. Kematian Nabi Zakaria alaihissalam menjadi peristiwa yang memilukan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan hukuman kepada kaum Bani Israel atas pembunuhan terhadap Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Para pembesar mereka dihukum dan ratusan orang ditawan sebagai balasan atas kezaliman tersebut. Kisah ini menjadi pengingat akan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat ini mengajarkan tentang konsekuensi dari penentangan terhadap para nabi dan kebenaran. Nabi Zakaria alaihissalam wafat sebagai seorang nabi yang sabar dan taat, meski menghadapi ujian berat hingga akhir hayatnya. Kisahnya menjadi teladan keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup Nabi Zakaria alaihissalam, yang penuh ujian namun tetap teguh dalam iman. Kisah ini menguatkan keimanan dan mengajarkan pentingnya kesabaran serta keikhlasan. Nabi Zakaria alaihissalam menjadi contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan penuh ujian. Nabi Zakaria alaihissalam diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan merawat Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Maryam diserahkan kepadanya sejak kecil untuk dibimbing dan dididik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam bersama istrinya merawat Maryam dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Ia melihat keistimewaan Maryam yang selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Nabi Zakaria alaihissalam mengawasi Maryam yang rajin berdoa dan beribadah di mihrab. Ia mengajarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Maryam. Nabi Zakaria alaihissalam merasa bangga dan bersyukur atas amanah ini yang sangat mulia. Ia selalu berdoa agar Maryam tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wanita yang suci dan mulia. Nabi Zakaria alaihissalam juga menyaksikan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan makanan dari langit untuk Maryam tanpa ia minta. Hal ini menjadi tanda keistimewaan Maryam dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Nabi Zakaria alaihissalam semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya yang tiada tara. Ia terus mendidik Maryam dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Peran Nabi Zakaria alaihissalam dalam merawat Maryam sangat penting dalam sejarah kenabian. Ia menjadi pelindung dan pendidik yang setia hingga Maryam siap menjalankan tugas mulianya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga dan mendidik generasi penerus dengan penuh kasih sayang dan keteguhan iman. Semoga kita dapat meneladani Nabi Zakaria alaihissalam dalam menjaga amanah dan mendidik dengan sabar. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan nilai kasih sayang serta keteguhan hati. Nabi Zakaria alaihissalam menjadi contoh teladan bagi setiap orang yang diberi tanggung jawab besar.
Nabi Zakaria alaihi salam diberi amanah untuk mengasuh Maryam, putri Imran yang suci dan mulia. Meskipun bukan anak kandungnya, Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya merawat Maryam dengan penuh kasih sayang. Mereka memperlakukan Maryam layaknya anak sendiri, menjaga dan mendidiknya dengan sepenuh hati. Maryam tumbuh menjadi wanita yang taat dan ahli ibadah. Untuk mendukung ibadah Maryam, Nabi Zakaria alaihi salam membangun sebuah mihrab khusus di Baitul Maqdis. Di mihrab itulah Maryam menghabiskan banyak waktu untuk beribadah dan berdoa. Nabi Zakaria alaihi salam sering mengunjungi Maryam di mihrab dan mendapati makanan yang tidak biasa di sisinya. Maryam menjelaskan bahwa makanan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan tanpa hisab. Kisah ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian Nabi Zakaria alaihi salam terhadap Maryam. Ia tidak hanya menjaga secara fisik, tetapi juga membimbing secara spiritual. Nabi Zakaria alaihi salam menjadi contoh teladan dalam merawat dan mendidik generasi penerus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kasih sayang dan keteguhan hati menjadi kunci keberhasilan. Nabi Zakaria alaihi salam juga belajar banyak dari Maryam, terutama tentang keteguhan iman dan keikhlasan dalam beribadah. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak yang saleh seperti Maryam. Meskipun secara alami hal itu sulit terjadi, doa Nabi Zakaria alaihi salam akhirnya dikabulkan dengan kelahiran Nabi Yahya alaihi salam sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pengasuhan Maryam oleh Nabi Zakaria alaihi salam mengajarkan kita pentingnya kasih sayang dan bimbingan dalam mendidik anak. Semoga kita dapat meneladani sikap mulia Nabi Zakaria alaihi salam dalam menjaga amanah dan mendidik generasi dengan penuh cinta dan kesabaran. Kisah ini penuh hikmah dan inspirasi bagi semua umat. Nabi Zakaria alaihi salam sering mendapati makanan dan minuman yang muncul secara ajaib di mihrab tempat Maryam beribadah. Ia merasa heran dan bertanya kepada Maryam dari mana makanan itu berasal. Maryam menjawab bahwa itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan tanpa hisab. Mukjizat ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat. Makanan yang turun dari langit itu menjadi tanda keistimewaan Maryam dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah. Nabi Zakaria alaihi salam semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus bersyukur atas karunia tersebut. Mukjizat ini juga menguatkan iman Nabi Zakaria alaihi salam dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung Maryam. Kisah ini tercantum dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima Maryam dengan penerimaan yang baik dan menjadikan Nabi Zakaria alaihi salam sebagai pemeliharanya. Setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke mihrab, ia menemukan makanan di sisi Maryam. Ini menjadi bukti nyata rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Keimanan dan ketakwaan Maryam serta Nabi Zakaria alaihi salam menjadi contoh teladan bagi umat Islam. Kisah ini memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah dan selalu menjaga hambanya yang taat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari mukjizat ini untuk selalu bersyukur dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam dan Maryam mengajarkan pentingnya keteguhan iman dan kepercayaan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan ibadah dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Zakaria alaihi salam meninggalkan warisan iman dan keteladanan yang abadi bagi umat Islam. Kesabarannya dalam menghadapi ujian dan keteguhannya dalam berdakwah menjadi contoh yang patut diikuti. Ia mengajarkan pentingnya doa, keimanan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Kisah hidupnya menginspirasi banyak orang hingga kini. Peran Nabi Zakaria alaihi salam dalam merawat Maryam dan mendidik Nabi Yahya alaihi salam menunjukkan betapa besar tanggung jawab seorang nabi. Ia tidak hanya berdakwah, tetapi juga membimbing generasi penerus dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Warisan ini menjadi fondasi kuat bagi penyebaran ajaran tauhid dan kebaikan. Nabi Zakaria alaihi salam juga mengajarkan bahwa mukjizat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada hamba yang sabar dan selalu berdoa. Kelahiran Nabi Yahya alaihi salam di usia tua menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas.
Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan agar tidak pernah putus asa dalam berdoa dan berusaha. Selain itu, Nabi Zakaria alaihi salam menjadi teladan dalam menjaga amanah dan menjalankan tugas dengan ikhlas. Ia tetap teguh meski menghadapi penolakan dan ujian berat. Kisahnya mengajarkan nilai kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan. Nabi Zakaria alaihi salam adalah sosok nabi yang penuh kasih dan pengabdian. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan meneladani Nabi Zakaria alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. Kisahnya menguatkan iman dan menjadi inspirasi untuk selalu bersabar, berdoa, dan berusaha. Mari kita terus belajar dari perjalanan hidup para nabi sebagai pedoman hidup yang mulia. Demikian kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang penuh dengan keteladanan dan hikmah. Semoga cerita ini menguatkan iman dan menginspirasi kita semua untuk selalu sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita Nabi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.